Halo semuanya, sudah terlihat ya di depanku ini ada 4 keyboard yang bisa kita rekomendasikan ke kalian. Yang mana untuk harga yang paling mahalnya ini ada di angka 800 ribuan dan untuk yang paling murah ini ada di angka 500 ribuan. Kira-kira apa saja keyboardnya dan seperti apa impresi pemakaiannya secara singkat ya di sini akan aku jelaskan juga. Tonton terus videonya sampai selesai. Kembali lagi di Free Gaming Store Channel bersama Cucu di sini dan kali ini aku akan membahas 4 rekomendasi keyboard dan tidak usah panjang lebar langsung kita bahas saja dari apa saja keyboard yang ada di sini dan kita mulai dulu dari yang paling mahal kali ya. Di sini yang paling mahal ada Neo Melo Keyboard. Ini adalah mechanical low profile keyboard dari Neo yang mana dijual di harga 800 ribuan nih. Dengan seluruh fitur-fitur yang diberikan ini tentunya dia menggunakan low profile switch, lalu desain body yang sangat slim dengan layout 75% yang tidak exploded, triple connection yang lengkap, hot swappable switch, dan backlit LED-nya hanya putih saja tapi. Bisa dibilang Neo Melo Keyboard ini salah satu mechanical keyboard low profile yang sudah sangatlah bagus ya. Desain yang minimalis, build-nya yang rapih sekali membuat low profile keyboard ini menjadi salah satu low profile terbaik yang ada di harganya menurutku. Lalu selanjutnya ada Adjust AK832 Pro yang mana sama-sama menggunakan low profile switch ya, alias dia low profile, dijual lebih murah sedikit dari Neo Melo Keyboard yang mana ada di angka 600 ribuan saja. Fitur-fiturnya hampir mirip dengan Neo Melo yang tadi, salah satunya adalah layoutnya yang sama-sama menggunakan layout 75%. Bedanya hanya Adjust ini exploded di bagian F-row-nya. Dan kalau kalian melihat samping F-row-nya ini terdapat sebuah layar TFT LCD screen yang bisa kita mainkan nih isinya. Terutama untuk menampilkan sebuah animasi GIF ya. Lalu Adjust ini juga menggunakan konstruksi gasket mount yang mana untuk Neo Melo yang tadi itu masih menggunakan tray mount ya. Dengan bodi yang sedikit lebih tebal dari Neo Melo Keyboard, tidak seslim Neo, namun di Adjust ini backlit-nya bisa RGB. Tidak hanya putih saja, namun di Adjust kita kehilangan sebuah fitur yaitu fitur hot swap nih. Berbeda dengan Neo Melo yang tadi. Jadi kalau memang kalian mau mengganti switch dari Adjust AK832 Pro, masih harus menggunakan teknik desoldering ya pastinya, dan itu akan lebih ribet dibandingkan Neo Melo Keyboard yang sudah hot swappable switch. Lanjut ke keyboard selanjutnya ada Vortex series Sera 87 yang sangat besar ini ya. Yang mana untuk Vortex series Sera 87 ini ada di harga 500 ribuan, lebih tepatnya ada di angka 570 ribuan. Menggunakan regular switch ya, tentunya di sini bukan low profile switch. Dan untuk Sera 87 ini dia mempunyai layout TKL alias 10 keyless yang sangatlah besar ya di sini, dari bodinya kelihatan sekali. Lalu untuk koneksinya hanya wired saja alias mode kabel saja, tidak ada wireless connection sama sekali. Namun keistimewaan dari Vortex series Sera 87 ini adalah performa dari gasket mount yang diberikan oleh Vortex series ini. Ia sudah menggunakan polycarbonate plate dan PCB hot swap 5 pin south facing yang sudah ada potongan flex cutnya. Lalu untuk keycapsnya dia menggunakan OM profile PBD double shot yang sangat berkualitas juga nih di sini, mulai dari printingnya, dari ketebalannya pun juga. Switchnya pun di sini menggunakan Otemu Jet White yang mana kualitasnya pasti lebih bagus dari switch Otemu Basic ya. Kalau kita bandingkan sama-sama linear, berarti sama Otemu Red itu pasti kualitasnya jauh lebih bagus versi Jet White pasti. Dan bisa dibilang untuk Sera 87 ini adalah salah satu keyboard pre-build yang sudah sangat rapih sekali untuk di harganya dan tidak perlu kalian modifikasi lagi untuk memakainya. Lanjut yang terakhir ada Apollo 61 Lite yang paling affordable di sini dari Press Play. Dan untuk Apollo 61 Lite ini untuk harga di pasarannya dijual di kisaran 530 ribuan gitulah. Dan apa yang bisa aku katakan tentang Apollo 61 Lite ini, menurutku dia merupakan sebuah keyboard pre-build layout 60% saat ini yang paling bagus, apalagi untuk di harga 500 ribuan. Jika memang kalian tidak mencari sebuah koneksi wireless di sebuah mechanical keyboard, maka Apollo 61 Lite ini merupakan sebuah pilihan. Apalagi dengan fitur-fiturnya seperti VIA compatible, lalu gasket mount structure yang sangatlah bagus,
polycarbonate plate yang sudah ada flex cut-nya yang berkualitas juga. Lalu keycaps bawaannya pun juga berkualitas ya. Dia menggunakan cherry profile PBD double shot yang sangat bagus di sini. Dan penggunaan cherry profile tentunya di PCB-nya ini sudah menggunakan short facing hot swap 5 pin juga. Lalu pilihan switch-nya pun juga sangat bagus ya. Di sini untuk ada dua pilihan yaitu linear dan tactile. Menggunakan switch dari press play sendiri yakni Ivory linear atau Salmon tactile. Kalau mau dibandingkan dengan Sera 87 yang tadi, paling minusnya dari Sera 87 itu hanyalah tidak via compatible saja. Dia masih menggunakan software dari Vortex series sendiri dan mungkin sisanya hanya perbedaan layout saja sih. Untuk Apollo 61 Lite ini 60%, sedangkan untuk Sera itu TKL ya. Jadi untuk Sera 87 ini memberikan lebih banyak tombol yang bisa kita gunakan tentunya. Tapi kalau kalian memang suka dengan ukuran yang lebih compact, Apollo 61 ini bisa menjadi pilihan pastinya. Nah itu dia keempat keyboardnya yang bisa kita rekomendasikan ke kalian. Dan untuk keempat keyboard ini kami sudah pernah mengulasnya satu-satu di channel kita. Jadi untuk mencari review secara lengkapnya per keyboardnya bisa tonton video-video kita sebelumnya. Oke, lanjut ke pengalaman penggunaan nih. Di sini akan aku bagi ke dua segmen ya. Yang pertama adalah segmen low profile dan juga yang kedua itu adalah segmen yang standar profile. Kita mulai dulu dari yang low profile keyboard. Secara penggunaan untuk Adjust AK832 Pro dan Neo Melo keyboard ini memberikan pengalaman yang sedikit mirip nih. Terutama keduanya ini memberikan kesan seperti sedang mengetik di keyboard sebuah laptop. Yaps, kedua keyboard ini memberikan feeling upgrade yang bagus kalau kalian memang suka dengan form factor keyboard sebuah laptop nih. Namun kalau ditanya mana favoritku, tentu favoritku di sini adalah Neo Melo keyboard ya. Di sini Neo Melo keyboard memberikan kenyamanan yang lebih, terutama dari form factornya yang sangat slim tentunya. Walaupun secara build quality dia tidak ada gasket mount, namun dengan tray mount itu dia memberikan build yang lebih solid kalau dibandingkan dengan Adjust. Namun kalau kalian memang suka dengan form factor gasket mount, tentu Adjust AK832 Pro bisa menjadi sebuah pilihan kalian. Walaupun memang lebih susah dimodifikasi juga sih untuk Adjust AK832 Pro ini karena memang belum hot swappable switch. Kecuali kalau kalian memang bisa ya melakukan desoldering itu. Walaupun sebenarnya untuk gasket mount di Adjust ini performanya itu tidak sebaik gasket mount yang ada di pasaran ya. Terutama untuk typing feel-nya ini menurutku terlalu ringan sekali. Switch-nya itu ringan banget untuk ditekan dan membuatku sering melakukan typo saat pengetikan. Dan juga kalau memang kalian suka dengan layar TFT kecil yang ada di Adjust ini, kalian juga bisa memilih Adjust ini ya. Walaupun sebenarnya fitur tersebut belum tentu semua orang suka, dan seperti aku pribadi pun aku tidak akan memilih fitur dengan TFT seperti itu sih untuk sekedar estetika saja. Namun kalau kalian memang suka, Adjust AK832 Pro ini bisa menjadi salah satu pilihan low profile mechanical keyboard dengan layar TFT screen. Sedangkan untuk Neo Melo keyboard di sini feeling pengetikannya itu sangat fun sekali. Dia tidak terasa sangat ringan ya, dia lebih rapih entah kenapa. Mungkin karena form factor yang tray mount itu juga, jadi dia lebih solid secara pengetikan, tidak terlalu empuk juga, jadi dia lebih kerasa pasti saat kita mengetik. Dan aku pun tidak mengalami typo-typo yang sering saat penggunaan Neo Melo keyboard. Dan berikut sound test untuk kedua keyboard ini. Oke, lanjut ke keyboard yang menggunakan standar profile switch nih di sini. Dari pengalaman yang aku rasakan, kedua keyboard ini, Sera 87 dan Apollo 61 Lite ini memberikan pengalaman yang terbaik dalam penggunaan mechanical keyboard. Kalau kalian memang tidak membutuhkan koneksi wireless pada mechanical keyboard kalian, dua keyboard ini adalah pilihan yang sangat solid sekali di harga 500 ribuan. Tinggal tentukan saja kalian mau layout yang mana dari kedua keyboard ini. Dan ngomongin typing feel, di Apollo 61 Lite ini typing feel-nya hampir mirip-mirip juga sih dengan Sera. Yang membedakan itu menurutku adalah sound signature dari kedua keyboard ini.
Dan untuk kedua keyboard ini sama-sama menggunakan switch linear ya. Apollo 61 Lite ini menggunakan switch linear dari press play sendiri yaitu Ivory White linear. Lalu untuk dari Vortex series Sera 87 ini dia menggunakan Otemu Jet White linear. Dan keduanya memberikan sound yang sangat berbeda. Untuk Sera 87 ini rasanya kayak lebih ke clacky dan berisik. Namun masih ada suara deepnya sehingga tidak yang terlalu nyaring. Namun untuk di Apollo 61 Lite ini dia lebih ke creamy lalu lebih soft juga dan talkinya itu lebih deep namun tidak yang seberisik Sera 87. Overall kedua keyboard ini memberikan pengalaman yang sangatlah baik. Dari pengalaman pengetikan dari seluruh yang aku rasakan itu sangatlah bagus. Namun kalau disuruh memilih mana yang aku suka, aku akan lebih suka Sera 87 karena layoutnya. Dan untuk VIA compatible, jujur aku tidak begitu menggunakan software tersebut. Namun kalau kalian memang suka dengan software VIA compatible itu, maka Apollo 61 Lite ini akan lebih cocok untuk kalian. Dan juga untuk kedua keyboard ini pun juga sama-sama memiliki sound dampening ya. Dan memang sound dampening yang digunakan ini bahannya berbeda-beda dari kedua brand ini. Dan mungkin itu juga menjadi alasan kenapa sound signature-nya itu bisa berbeda. Oke, berikut sound test untuk kedua keyboard ini. Nah, sekiranya itu saja rekomendasi kita tentang keempat keyboard ini. Tuliskan pendapat kalian tentang keempat keyboard ini, mana yang akan kalian pilih nih. Kalian tim low profile atau tim standard profile? Kalian akan memilih Sera, Apollo 61 Lite, Adjust, atau Noir Neo Melo Keyboard? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan juga kalau kalian sudah mempunyai salah satu dari keempat keyboard yang ada di sini, bisa tuliskan juga pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin itu bisa membantu teman-teman lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan juga share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa subscribe ke channel kita Frag Gaming Store Channel untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming atau gadget elektronik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.